kasih Bu Yuli atas perkenalannya. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk melihat atau memantau sejauh mana kesiapan atau persiapan guru. Yang saya maksud di sini adalah Ibu Yuli Astanti, karena saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama teman saya, rekan sejawat saya Ibu Yuli Astanti. Kemudian setelah kegiatan praobservasi akan diadakan supervisi atau observasi di kelas. Nah, tujuan saya melakukan kegiatan supervisi atau observasi di kelas waktu pembelajarannya Bu Yuli bahasa Indonesia adalah untuk memonitoring atau untuk memantau apakah strategi, apakah tujuan pembelajaran yang disampaikan Bu Yuli sudah tercapai secara maksimal. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan mulai kegiatan atau percakapan praobservasi kali ini bersama Ibu Yuli Astanti, SPD. Ibu Yuli, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bulan. Alhamdulillah. Sehat bahagia Bu? Alhamdulillah bahagia, harus selalu bahagia Bulan. Alhamdulillah. Bu Yuli nanti ada pembelajaran kelas? Iya, insya Allah ada di jam terakhir di pembelajaran di kelas 10B. Jam terakhir di kelas 10B. Harus semangat ya Bu? Semangat, walaupun siang harus tetap semangat. Luar biasa sekali semangat. Luar biasa semangatnya guru bahasa Indonesia jempol. Oke Bu Yuli, sesuai janji kita kemarin, saya sudah menyampaikan ke Bu Yuli bahwa saya akan melakukan kegiatan praobservasi atau percakapan sebelum Bu Yuli melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tujuannya tadi sudah saya sampaikan Bu Yuli, tujuan saya melakukan praobservasi ini adalah untuk melihat kesiapan atau persiapan Bu Yuli ketika mau melaksanakan pembelajaran di kelas. Begini Bu Yuli, ini ada beberapa tahap yang harus saya sampaikan ke Bu Yuli ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang Bu Yuli lakukan hari ini itu apa? Bisa disampaikan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas 10B adalah supaya siswa mampu mengkonstruksi atau menyusun teks anekdot, di mana siswa nanti secara kreatif bisa bekerja sama dengan temannya menyusun teks anekdot melalui diskusi dan melalui pengarahan dari fasilitator yaitu guru mapelnya. Oke. Berarti Bu Yuli hari ini akan menyampaikan materi atau pembelajaran teks anekdot ya Bu? Iya, materi teks anekdot. Oke, tujuannya anak-anak itu bisa berdiskusi, mampu bekerja sama. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Area pengembangan yang hendak dicapai sama Bu Yuli itu apa? Iya, bisa disampaikan. Sesuai dengan materi yang akan dipelajari siswa yaitu anekdot, di mana anekdot itu merupakan sebuah cerita humor sebenarnya yang sangat menghibur, tetapi di dalamnya syarat dengan kritik sosial. Maka di sini area yang perlu saya kembangkan yang pertama adalah sikap kritis. Bagaimana siswa itu bisa menyikapi setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitarnya dari berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, apalagi pada momen-momen seperti ini ya Bu Bulan, di mana di negara kita menghadapi pesta demokrasi ya, yang 5 tahunan ya insya Allah dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Ini sudah banyak sekali poster gambar-gambar bertebaran di mana-mana. Nah, ini di dalam bidang politik siswa diharapkan juga mampu bisa kritis, bisa memilih pemimpin yang baik itu yang seperti apa. Nah, bagaimana siswa nanti bisa menggali juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitarnya yang berkaitan erat dengan kehidupannya. Misalnya perubahan iklim ya, perubahan iklim saat ini di mana cuaca sudah tidak menentu ya. Pada bulan Desember yang seharusnya sudah turun curah hujan banyak, di sini kita masih belum menemui hujan. Kalau menemui hanya sedikit ya, tidak membekas ya istilahnya begitu. Nah, ini mungkin disebabkan oleh pola hidup sehat kita, terutama dalam pengelolaan sampah. Nah, ini di bidang kesehatan, belum lagi di bidang pendidikan dan sebagainya. Nah, saya harapkan siswa bisa kritis. Setelah kritis bisa kreatif. Bagaimana mereka merangkai kata-kata, di mana di dalamnya bisa melakukan kritik sosial terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya permasalahan dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa sekali menjelaskan dengan sangat gamblang. Area pengembangan yang tidak dicapai itu anak-anak
strategi yang Ibu persiapkan? Iya, karena sudah di awal tadi saya menjelaskan bahwa anekdot ini adalah menggali permasalahan ya. Maka strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah melaksanakan problem basic learning. Jadi menggali masalah-masalah yang ada kaitannya dalam kehidupan siswa yang dekat sekali dengan kehidupan siswa. Nah, dari masalah-masalah itu mereka akan mendiskusikan, mereka akan mencari ya pihak orang mana yang akan dibela dan pihak mana yang bertanggung jawab atas terjadinya masalah itu. Baru mereka akan menyusun kritik sosial yang disampaikan lewat humor yang menarik dan menginspirasi. Oke, strategi yang digunakan ini adalah project based learning ya. Berarti problem basis masalah, pembelajaran ya. basis masalah. Berarti anak-anak itu dihadapkan pada masalah. Ya, masalah. Kemudian anak-anak nanti mampu menyelesaikan ya, melalui gambar-gambar Ya. yang lucu gitu ya, luar biasa sekali. Oke, Bu Yuli. Bu Yuli tadi sudah memaparkan tujuan, area, strategi yang luar biasa sekali. Di kegiatan praobservasi ini saya sudah menemukan kesiapan Bu Yuli yang benar-benar sudah mengerjakan dengan begitu baiknya. Tinggal nanti melaksanakan observasinya dulu. Nanti setelah kegiatan observasi ada rangkaian lagi pasca observasi itu. Oke Bu Yuli, matur nuwun sekali. Terima kasih. Semoga sukses bersama ya atas kerjasama dan waktunya. Kegiatan ini saya harap tidak hanya selesai satu kali Ibu, bisa kita lakukan berkali-kali di lain waktu. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan atau percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Yuli Astanti SPD sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah di SMA swasta Muhammadiyah 22. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan anak-anak. Bisa dimulai materi pelajaran? Bisa. Sudah siap semua? Siap. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum saya ke materi, saya beritahukan terlebih dahulu bahwasanya pada hari ini kita melanjutkan materi pertemuan kemarin, yaitu mengkonstruksi atau menyusun teks anekdot. Anak-anak masih ingat anekdot? Masih. Katanya masih ingat. Ayo, coba. Harus ada apa di dalam anekdot? Coba gadis, ada apa? Ya, di dalam teks anekdot itu ada apa yang kamu ketahui? Pasti beda kan dengan laporan teks observasi? Beda. Nah, makanya anekdot punya ciri sendiri. Berarti apa? Memiliki struktur. Ya. Apa salah satu strukturnya? Observasi memiliki struktur juga kan? Ya. Coba kalau anekdot apa strukturnya? Jarak? Iya, ada orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasinya? Konflik. Ya. Ada konflik. Ya, Alfian ya. Konflik itu berarti isinya adalah permasalahan yang diangkat di dalam anekdot itu namanya konfliknya. Ya. Betul sekali anak-anak. Salah satu ciri lagi kan beda kan cerita anekdot dengan cerita cerpen, novel beda kan ya. Berarti dalam cerita anekdot ceritanya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Humor atau cerita lucu ya. Tetapi tidak semata-mata hanya apa Nana? Sindiran atau kritikan. Betul sekali. Kalian sudah mengingat semua tentang anekdot. Baiklah, sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengkonstruksi anekdot, terlebih dahulu kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran hari ini nanti membawa manfaat yang besar bagi kita ya.
Kemudian anak-anak bisa mengambil hikmah dari belajar anekdot ini supaya lebih kritis, lebih kreatif dalam menyikapi setiap persoalan yang ada di sekitar kita. Baiklah, anak-anak, sebelumnya saya absen dulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Tapi tidak ada izin yang masuk ke saya ya? Ya, insya Allah masih semua. Nah, anak-anak sudah tahu tadi ciri-ciri anekdot, kemudian perbedaan anekdot ya. Nah, tentunya kita kalau menyusun anekdot pasti memperhatikan yang namanya struktur ceritanya ya. Gimana struktur ceritanya? Ada apa saja tadi? Orientasi, terus kemudian ada krisis ya, ada krisis, kemudian ada resolusi, ada koda. Ya, koda itu penutupnya. Apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Apa ini? Komik atau karikatur. Ya. Jadi boleh anekdot dalam bentuk komik atau karikatur. Kemudian ada bentuknya narasi atau cerita seperti cerpen tapi pendek, ya. Kemudian kalau ada percakapan terus gak ada ceritanya, itu namanya bentuk apa? Bentuknya dialog atau drama. Kalau saya menampilkan adegan sebuah anekdot, itu bentuknya apa? Di dalam misalnya saya menampilkan layar isinya film tentang anekdot, berarti itu bentuknya film pendek anekdot atau video anekdot ya. Video peran tentang anekdot ya. Kemudian kalau di televisi kita pernah melihat orang ya bercerita lucu, ditonton banyak orang ya, sendirian dia tapi menceritakan, memperagakan beberapa tokoh. Kemudian dia melucu ya. Siapa yang paling lucu, yang kritikannya mengena, dia akan menjadi juara. Itu namanya apa? Stand up comedy. Pernah menonton semua? Tentunya kalian memiliki selera yang berbeda-beda ya di dalam melihat atau membaca anekdot. Aku suka yang karikatur misalnya. Oh, aku suka yang video. Oh, aku suka yang narasi. Aku suka membaca soalnya. Karena membaca akan mengingat di memori saya lebih lama daripada menonton video. Saya suka yang stand up comedy, soalnya lucu, ekspresinya sangat menghibur saya misalnya. Nah, nanti anak-anak dalam berkelompok akan menyusun stand up comedy dengan selera masing-masing, dengan kapasitas kemampuannya masing-masing. Tidak harus narasi, boleh bentuknya drama, boleh bentuknya video film, boleh bentuknya karikatur. Yang suka gambar, ada yang suka gambar di sini? Coba angkat yang suka gambar. Iya. Jadi nanti berdasarkan karakter belajar siswa masing-masing ya, kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita menghargai perbedaan bakat dan minat setiap siswa. Kita bebas, kita merdeka belajar. Kalau saya bilang semangat merdeka belajar, kalian bilang semangat ya? Ya. Baik. Semangat merdeka belajar? Semangat! Semangat merdeka belajar? Semangat! Sudah siap untuk melaksanakan tugas? Siap! Sudah kali siap. Semangat siap mengerjakan tugas? Siap! Terima kasih anak-anak. Sekarang silakan berhitung 5 ya. Kalau sudah 5 kembali ke 1 sampai 5 lagi. Oke? Ya. Diingat-ingat kamu nomor berapa? Kamu nyebutkan nomor berapa? Kalau sudah 5 kembali ke 1 sampai 5 lagi sampai 5. Ya. Mohon maaf sampai 4. Bukan 5. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sini 1.
Gimana Pak? Coba yang saya panggil kelompoknya. Yang saya panggil kelompoknya melambaikan tangan sambil bilang hai ya. Halo kelompok 1. Halo kelompok 2. Halo kelompok 3. Semangat untuk kelompok 3. Sudah. Kalau saya bilang 1, 2, 3 hap, berhenti berbicara. 1, 2, 3 hap. Ya, berhenti berbicara. Ikuti instruksi saya ya. Silakan dilihat gambarnya, Nana. Tolong terjemahkan anekdot itu mengangkat tema apa. Kemudian partisipan orangnya siapa sih yang ada di situ? Apakah penegak hukum, apa pemerintah, atau siswa ya? Kemudian kira-kira krisis persoalan apa yang ada di dalam anekdot itu? 3 aja dituliskan, nanti disampaikan perwakilan kelompoknya. Coba 3 aja. Gambar itu temanya apa? Orangnya yang ada di situ tuh siapa tokohnya? Oh, kepala sekolah, oh siswa, oh pak polisi, oh anggota DPR misalnya ya. Nah, kemudian konfliknya tentang apa? Ya. Oh, konfliknya tentang korupsi, konfliknya tentang tidak disiplin misalnya, tidak disiplin kerja, ya. Coba direvisi dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit harus selesai untuk 3 ya. Dicari apa tadi? Krisis. Ya, terus. Krisis tokoh tema. Krisis tokoh tema. Krisis konfliknya apa ya? Komplikat. Semua orang pada bingung. Ya, semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan apa arti dari gambar di kertas ini. Jadi untuk tema itu gambar ini bertema politik dan untuk tokohnya itu adalah tokoh rakyat dan partai politik DPR, parpol. Untuk konflik sendiri di sini DPR-nya korupsi uang dan juga memberikan
memberikan janji palsu kepada rakyat. Iya, terima kasih. Sebelum ditutup ya Mbak Alfian, saya mau tanya, itu parpol politik yang mau mencalonkan sebagai anggota legislatif ya, itu sedang apa di situ berteriak-teriak, sedang melakukan apa? Sedang melakukan Kalau menjelang pilpres melakukan apa? Mencari suara. Demo. Kok demo? kampanye. Iya, melakukan kampanye. Di dalam kampanye itu pasti kan sedang mengobrol janji-janji ya. Janji-janji bahwasanya kalau dia jadi nanti akan banyak hal yang akan dipenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, supaya dia masyarakat bisa mendukung. Nah, kalau boleh tahu kelompok 1 nanti akan dibentuk seperti model apa cerita anekdotmu? Apakah nanti video film pendek, kemudian narasi atau drama? Kalau boleh saya tahu. Sepertinya narasi karena kami memilih yang sekali. Ya, narasi ya. Jadi bentuk narasi. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Mungkin silakan ditutup dulu. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, begitu juga dengan kelompok yang lain nanti bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya. Model apa yang mau diambil dari gambar persoalan yang sudah saya bagikan nanti ketika diangkat menjadi anekdot ya. Nah, saya kira nanti harus bervariasi karena kelompok 1 sudah narasi, kelompok lain harus punya model yang lain yang mungkin itu sesuai dengan minat dari kelompoknya. Anak-anak ada yang ditanyakan dari sini? Ada. Saya minta kepada kelompoknya Jara untuk melakukan refleksi pada hari ini apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan kelompoknya Jara. Boleh Jara sendiri, boleh menunjuk temannya. Atau Jara sendiri menceritakan kesan pembelajaran hari ini yang sudah didapatkan. Maka itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan kesan saya atas pembelajaran hari ini. Pertama-tama, makasih Bu Yuli sudah menyampaikan pelajaran yang menurut saya cukup menyenangkan dan informatif sekali. Ini saya bisa mengambil pelajaran yaitu tentang materi anekdot dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah anak karena waktu juga dan kita harus menutup pembelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya nanti ya. Nanti saya ambil kembali tugasnya pada pertemuan yang akan datang. Kita diskusikan, kita presentasikan dan kita tampilkan tugas kalian. Yang insya Allah nanti kalian akan memberikan surprise dari tugas-tugas tersebut ya. Bagaimana? Masih semangat mengerjakan tugas? Semuanya ada yang saya hidup dengan jarak bergembira pada hari ini? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, saya simpulkan pembelajaran hari ini adalah mengkonstruksi atau menyusun anekdot dengan memperhatikan struktur, tema, tokoh, dan konfliknya ya. Terima kasih atas semua perhatiannya anak-anak. Selamat kembali ke rumah. Semoga selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa dulu. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wulandari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Swasta Muhammadiyah 2 Buruan Kabupaten Jember. Pada kegiatan kali ini saya sedang melakukan kegiatan PI 5 pendampingan individu yang kelima. Saya didampingi rekan sejawat saya Ibu Yuli Astanti SPD beserta Bapak pengajar praktek saya Bapak Bagus Indrajit SPD. Dalam kegiatan kali ini adalah akan melakukan kegiatan coaching, akan tetapi yang kali ini adalah dalam bentuk kegiatan yang pasca observasi, karena sebelumnya saya sudah melakukan dua kegiatan percakapan pra observasi dan percakapan pada saat observasi. Nah, langsung saja untuk menyingkat waktu. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bulan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Bulan, tetap semangat. Alhamdulillah, harus tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Bu Yuli, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang sekali. Senang ya Bu, Iya. harus selalu senang. Sesuai perjanjian kita kan sudah melakukan dua kegiatan, pra-observasi dan observasi. Nah, untuk yang kali ini adalah yang pasca, percakapan yang dilakukan setelah observasi. Bagaimana perasaan Bu Yuli setelah melakukan pembelajaran di kelas? Ya, alhamdulillah Bulan, sebelumnya kita sudah melakukan sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas ya. Dengan adanya pra observasi itu saya berdiskusi banyak dengan Bu Bulan, saya menceritakan banyak dengan Bu Bulan tentang pengalaman pembelajaran sebelumnya terkait dengan pembelajaran anekdot gitu ya. Saya menginginkan bahwa kendala ketika saya mengajar di anekdot pada kelas sebelumnya atau mungkin di tahun sebelumnya itu jauh lebih baik dari sekarang. Jadi saat ini harus jauh lebih baik dari pembelajaran saya pada tahun-tahun yang dulu, tahun kemarin, mengingat di sini fenomena yang berkaitan dengan anekdot, karena di sini adalah kritik sosial ya Bu Bulan. Di sini sudah pada saat ini, pada era saat ini sudah banyak berkembang kritik-kritik sosial, sehingga saya harapkan pembelajaran anekdot pada saat ini harus lebih baik, harus lebih punya banyak inspirasi, harus lebih banyak punya konten materi. Nah, mungkin seperti itu. Pembelajarannya harus lebih bervariasi, harus lebih banyak konten materinya lebih banyak. Dari yang kemarin-kemarin, apa ada sesuatu yang mengandal Bu Yuli seperti itu? Ada kok kayak gini ya, kok tidak enak gitu? Iya. Gitu? Ya tentunya begini Bu Bulan ya. Pada pembelajaran tahun kemarin itu isu permasalahan yang ada di sekitar kita itu tidak sebanyak yang sekarang, baik itu yang bentuknya dalam isu sosial maupun lingkungan ya Bu Bulan. Untuk sosial mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian tentang angka-angka kemiskinan yang terus bertambah, kemudian pengangguran yang terus bertambah, kemudian masalah-masalah sosial yang lain, ketimpangan-ketimpangan sosial yang lain dalam bidang pendidikan, politik dan sebagainya. Kalau masalah lingkungan juga kelihatannya sekarang ini juga banyak bulan ya, terkait dengan perubahan musim yang tidak stabil. Ini kan sebenarnya bukan semata-mata dari kodrat perubahan lingkungan semata yang memang sudah takdirnya, kan tidak seperti itu, tetapi lebih kepada bagaimana gaya hidup manusia yang ada di bumi ini, sehingga mereka semakin tahun ini kan disinyalir sebagai penimbun sampah atau penghasil sampah manusia ini, tetapi tidak mampu dalam hal pengelolaannya, sehingga sampah-sampah yang sifatnya mengandung residu itu semakin menumpuk, tidak terurai, yang kemudian bisa naik ke atas mempengaruhi. Bu Yuli, saya berterima kasih sekali untuk waktunya. Dari obrolan singkat kita, percakapan kita, saya bisa mengambil bahwa anekdot itu harus ada pesan sosialnya, moralnya dan kritikan sosial. Dan itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih Bu Yuli untuk waktunya. Ditunggu lagi untuk the next actionnya ya. Siap.
demikian percakapan coaching pasca observasi bersama rekan sejawat. Mungkin ada penguatan dari Bapak pengajar praktek. Baik, terima kasih Bu Ulan, Bu Juli. Dari kegiatan coaching ini sudah bagus, sangat luar biasa, sudah menggunakan pendekatan Tirta ya, dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, kemudian tindakan aksinya sudah nyata semua. Begitu Bu Ulan. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik ke depannya, bermotivasi untuk menjadi seorang pendidik yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.